tanpa dengar. Itulah kenapa sukacita kita tidak bisa lagi diambil oleh orang lain. Karena apa? Kita sudah hidup berdamai dengan Tuhan, bahkan kita bisa meminta kepada Tuhan. Di ayat 33. Ya, Tuhan tutup dengan gini. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Damai sejahtera adalah sesuatu yang selalu dicari oleh orang dunia ini, bukan? Tapi Tuhan katakan supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Di ayat berikutnya, di dalam kalimat berikutnya. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi Bapak Ibu tahu kenapa Dok 4 harus sampai 6-7 minggu membahas kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Karena kebangkitan itulah sumber sukacita kita. Di tengah pergumulan, di tengah duka cita yang mungkin kita alami, tetapi Tuhan katakan, kuatkanlah hatimu karena saya sudah menang. Di tengah pergumulanmu engkau akan keluar sebagai umat yang lebih daripada pemenang, bukan karena kamu yang kerjakan, tetapi karena ada Kristus yang sudah menang. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan apapun juga, karena Kristus sudah menang. Ini yang Bapak Ibu perlu terus ingat di tengah pergumulan kita sehari-hari. Kembali lagi ke PowerPoint. Oleh karena itu, kalau kita bedah semuanya, mungkin dosa-dosa ini yang terus Bapak Ibu kerjakan. Kita nggak ngerti jalannya Tuhan, kita nggak ngerti caranya Tuhan, ya. Kita nggak mengerti apa yang menjadi caranya Tuhan. Dan mungkin kita mulai tidak sabar dengan yang sesaat itu, yang hanya sebentar itu kita mulai gak sabar, kita mulai bikin gerakan tambahan kita sendiri. Atau kita menolak jalan salib, kita menolak pergumulan, dengan kita mungkin mengandalkan kekuatan kita sendiri, atau iman kita lemah, kita tidak percaya kepada caranya Tuhan, bahkan mungkin dunia juga bersuka cita akan penderitaan kita. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, justru Kristus masuk ke dalam yang sesaat itu. Sesaat dia mati, sesaat kemudian dia bangkit. Dan duka cita itu Tuhan katakan diubahkan menjadi sukacita. Dan oleh karena itulah kebangkitan Kristus adalah sumber sukacita kita yang sejati. Kita gak ngerti tapi kita tahu Tuhan sudah menang, Tuhan sudah bangkit, atur sudah Tuhan. Saya serahkan semuanya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Ya. Dan kita tahu sukacita kita itu tidak dapat dirampas oleh siapapun. Karena apa? Kita udah dikasih akses kepada Bapa di tengah pergumulan kita. Jangan pernah ragu untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan senang saat kita meminta kepada Tuhan. Karena apa? Karena keselamatan kita tidak bergantung pada kita, tetapi justru bergantung kepada jasa Kristus semata. Oleh karena itu, karena Kristus sudah mengerjakannya dengan sempurna, maka kemenangan kita sudah pasti. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, di tengah pergumulan engkau hari-hari ini, di tengah pergumulan yang mungkin Tuhan izinkan di dalam kehidupanmu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu karena Kristus sudah menang. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita terus beriman di dalam setiap pergumulan kita. Saya undang para pelayan maju ke depan. Pribadi lepas pribadi, Bapak Ibu yang terkasih, sampaikan doa-doamu kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini, apa yang menjadi keraguanmu, apa yang menjadi kegelisahan hatimu, sampaikan kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta Tuhan mengaruniakan iman, di tengah pergumulan, sakit penyakit kita, keraguan iman kita, apa yang hari-hari ini engkau alami. Kita berseru kepada Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, kita minta campur tangan Tuhan. Karena apa? Karena semua itu hanya sebentar saja, hanya sesaat saja. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, pribadi lepas pribadi, sampaikan kepada Tuhan pergumulanmu hari-hari ini untuk keluargamu, pekerjaanmu. Memohon ampun kepada Tuhan apabila ada pergumulan yang membuat engkau meninggalkan Kristus, tidak percaya kepadanya, mohon ampun kepada Tuhan.